Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Rohmatun, SPDSD, PDT Angkatan 9, Kota Dumai. Salam dan bahagia. Di video kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak, untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu bentuk strategi manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Mengidentifikasi hal-hal positif yang ada di sekolah, mempertahankannya, dan selanjutnya memunculkan strategi untuk menentukan dan mencapai visi bersama ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu dengan melakukan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan pertama, A. Ambil pelajaran, B. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah perubahan. Ambil pelajaran, berisi tentang kumpulan pengalaman positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran dari hal positif tersebut, yaitu menuntun mengambil pelajaran. Gali mimpi, berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan terjadi pada lingkungan pembelajaran, atau menggali mimpi menyusun narasi keadaan ideal. Jabarkan rencana, berisi rumusan rencana tindakan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi atau mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Atur eksekusi, berisi langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan visi atau membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik menjadi generasi pemimpin yang berwawasan, kreatif, dan peduli lingkungan. Berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya kemukakan, maka prakarsa perubahan yang saya ajukan yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Berikut kanvas Bagja prakarsa perubahan. Pada bagian buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya ajukan yaitu bagaimana meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi. Sebagai daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama, membuka dialog dengan kepala sekolah dan teman sejawat mengenai cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan kedua, memanfaatkan Chromebook yang ada di sekolah. Dan tindakan yang ketiga, menjalin kerjasama dengan orang tua murid. Selanjutnya, pada bagian ambil pelajaran, pertanyaan yang diajukan: 1. Siapa orang yang telah berhasil meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi? Kedua, bagaimana cara memilih teknologi dalam pembelajaran yang tepat? Dan yang ketiga, apa contoh teknologi yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Sebagai tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Mencari tahu guru
yang sudah mahir dalam melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. 2. Diskusi dengan wali murid jika Chromebook di sekolah tidak mencukupi semua peserta didik untuk diizinkan membawa Android lengkap dengan kuota. 3. Mendiskusikan pada peserta didik tentang teknologi apa yang akan kita gunakan pada tiap pembelajaran. Misalnya, pemanfaatan aplikasi Canva, Wordwall, Jamboard, dan lain-lain. Selanjutnya, pada bagian gali mimpi, pertanyaan yang saya ajukan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik saat belajar? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru lainnya? Sebagai daftar tindakan atau penyelidikan, yang pertama, membuat lembar observasi. Kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Dan ketiga, melakukan pemanfaatan dengan mendatangkan narasumber yang mumpuni di bidang pemanfaatan teknologi. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat diajukan yaitu 1. Apa langkah-langkah yang tepat untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, media apa sajakah yang bisa digunakan dalam pembelajaran pemanfaatan teknologi? 3. Bagaimana cara menjaga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas dapat berlangsung secara berkelanjutan dan konsisten? Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, pertama, merancang perangkat pembelajaran yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran yang berbasis teknologi. 3. Membuat hasil dari pemanfaatan teknologi. Keempat, memberikan apresiasi positif bagi peserta didik yang kreatif dan mempunyai motivasi semangat belajar yang tinggi. Pada bagian terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Maka tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Kepala sekolah dan tim guru bersama-sama memantau dan membuat jadwal kegiatan belajar. 2. Kepala sekolah memonitor dengan melakukan supervisi kelas. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.